Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Ustadz Hasmi yang insya Allah akan mengajarkan kalian mata pelajaran Al-Islam untuk kelas 4. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang surat Al-Falaq ayat 1 sampai ayat 5. Yang kemarin sudah dikasih tugas sama Ustadz untuk menghafalkan ayat dan artinya. Nah, mudah-mudahan kalian semua sudah hafal nih. Nah, untuk kali ini masih dalam pelajaran yang pertama, bagian yang kedua, materinya tentang qalqalah. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu qalqalah? Nah, mari kita mempelajari qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah artinya adalah memantul atau huruf yang memantul. Harus apa saja huruf qalqalah itu? Huruf qalqalah itu ada 5. Apa saja? Ya, yang pertama ada ba, jim, dal, to, dan qaf. Jadi huruf qalqalah itu hanya ada 5. Kita ulangi lagi. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, untuk lebih mudah menghafalnya, kalian bisa membacanya dengan baju di toko. Nah, insya Allah dengan menghafal baju di toko, kalian cepat hafal. Nah, qalqalah itu dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama ada qalqalah sughra atau kecil. Kemudian yang kedua ada qalqalah kubra atau besar. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu qalqalah sughra atau kecil. Lalu apa sih itu qalqalah sughra? Apa bedanya dengan qalqalah kubra? Ya, qalqalah sughra atau qalqalah kecil, yang pertama yaitu huruf qalqalahnya matinya asli karena disukun. Ya, tahu kan sukun? Ya, seperti bulatan kecil, seperti huruf O ya. Jadi qalqalah sughra ini yang pertama huruf qalqalahnya matinya asli, matinya karena disukun. Kemudian qalqalah sughra ini dibaca terang dan memantul. Kemudian pantulan yang ditimbulkan dari qalqalah sughra ini lebih ringan dibandingkan dengan qalqalah kubra. Dan yang terakhir, qalqalah sughra biasanya letaknya itu di tengah ayat. Nah, itu ciri-ciri dari qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Lalu bagaimana contohnya? Nah, perhatikan contohnya. Ada 2 contoh. Contoh yang pertama, Ustadz bacakan dulu. Tsumma radadnahu. Ulangi lagi. Tsumma radadnahu. Nah, dari contoh yang pertama ini ada huruf qalqalahnya. Apa itu huruf qalqalahnya? Yaitu huruf dal atau huruf da. Nah, kenapa ini termasuk huruf qalqalah sughra? Kita lihat. Karena da di sini, huruf qalqalah yang ada di sini yaitu huruf da, matinya mati asli atau matinya karena disukun. Nah, di atasnya dilihat situ ada tanda sukunnya.
Kemudian dibaca terang dan memantul. Tsumma radadnahu. Kemudian letaknya di tengah-tengah ayat, bukan di akhir ayat ya. Tsumma radadnahu. Seperti itu. Kemudian di contoh yang kedua, falahum ajrun. Ulangi lagi. Falahum ajrun. Nah, di contoh yang kedua ini terdapat huruf qalqalah. Apa itu? Yaitu huruf jim atau huruf ja. Nah, mengapa contoh yang kedua ini termasuk qalqalah sugro? Kita perhatikan lagi. Di situ ada huruf qalqalah, huruf ja. Nah, di atas huruf ja itu ada sukunnya atau matinya asli, matinya karena disukun. Maka ini termasuk huruf qalqalah dan letaknya berada di tengah-tengah ayat. Kita ulangi lagi. Falahum ajrun. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke qalqalah yang selanjutnya, yaitu qalqalah kubro atau besar. Bagaimana sih ciri-cirinya qalqalah kubro? Yang pertama yaitu huruf qalqalah yang matinya tidak asli. Jadi di qalqalah kubro itu matinya tidak asli, matinya karena diwaqafkan. Beda dengan qalqalah sugro. Kalau qalqalah sugro matinya asli, sedangkan qalqalah kubro matinya tidak asli, matinya karena diwaqafkan. Apa itu waqaf? Waqaf itu tanda berhenti seperti di akhir ayat. Kemudian yang kedua, huruf qalqalah kubro dibaca terang dan memantul. Kemudian pantulannya yang ditimbulkan lebih besar. Jadi kalau qalqalah sugro pantulannya lebih ringan, kalau di qalqalah kubro pantulannya lebih besar, pantulan yang ditimbulkan lebih besar. Dan biasanya qalqalah kubro itu letaknya di akhir ayat. Nah, nanti kita bisa lihat contohnya. Itu tadi ciri-ciri qalqalah kubro atau besar. Kemudian contohnya bagaimana? Kita lihat contoh yang pertama. Min syarri ma khalaqa. Ulangi lagi. Min syarri ma khalaqa. Nah, contoh yang pertama ini dari qalqalah kubro kita ambil dari surat Al-Falaq ayat yang kedua. Nah, di contoh yang pertama ini terdapat huruf qalqalah. Apa itu huruf qalqalahnya? Yaitu huruf qaf atau huruf qa. Huruf qaf di sini tidak berharokat sukun, melainkan berharokat fathah. Berarti ini tidak termasuk qalqalah yang matinya asli ya, karena di sini huruf tanda bacanya tanda baca fathah bukan sukun. Kemudian pada contoh yang pertama ini seharusnya dibaca min syarri ma khalaqa. Nah, karena berhenti atau diwaqafkan, maka bunyinya min syarri ma khalaqa. Seperti itu. Kemudian di contoh yang kedua, pertama kita ambil dari surat Al-Falaq ayat yang ketiga. Ghasiqin idza waqab. Ulangi lagi. Ghasiqin
idza waqab. Nah, di contoh yang kedua ini terdapat huruf qalqalah. Apa itu hurufnya? Yaitu huruf ba. Sama seperti contoh yang pertama. Di sini ba-nya, huruf qalqalahnya tidak berharokat sukun, melainkan berharokat fathah. Di contoh yang kedua ini seharusnya dibaca ghasiqin idza waqaba. Karena diwakafkan atau karena berhenti, maka membacanya ghasiqin idza waqab. Nah, itu termasuk qalqalah kubra. Paham sampai sini ya? Nah, itu tadi penjelasan tentang qalqalah kubra atau besar. Jadi ketika kita ingin membedakan antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra, kita lihat ciri-cirinya. Di qalqalah sughra matinya asli atau matinya karena disukun, sedangkan di qalqalah kubra matinya tidak asli atau karena diwaqafkan. Kemudian pantulan yang ditimbulkan di qalqalah sughra lebih kecil, lebih ringan, sedangkan di qalqalah kubra lebih besar. Kemudian yang terakhir bedanya, di qalqalah sughra biasanya letaknya di tengah-tengah ayat, sedangkan di qalqalah kubra letaknya biasanya di akhir ayat. Kemudian catatan, jika ada huruf qalqalah yang berada di akhir kata itu bertanda baca tasydid seperti ini ya, maka membacanya dengan menekan huruf dan memantulkannya lebih kuat daripada yang tidak bertasydid. Bagaimana sih contohnya? Kita lihat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ulangi lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Seperti itu bacaannya. Jadi huruf qalqalahnya wa tab, ditahan, kemudian ditahannya lebih kuat, kemudian dipantulkannya lebih kuat dibandingkan huruf qalqalah yang tidak bertasydid. Jadi ada bedanya ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, lebih ditekan, lebih kuat. Itu jika terdapat huruf qalqalah yang berada di akhir kata yang bertanda baca tasydid. Mungkin itu saja penjelasan tentang qalqalah. Untuk tugas yang pertama yaitu carilah di dalam Al-Quran contoh bacaan qalqalah sughra dan qalqalah kubra masing-masing 3. Kemudian yang kedua, setelah itu mengerjakan tugas Al-Islam halaman 11 nomor 1 sampai nomor 5. Jazakallahu khairan katsiran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.